Oke, kita lanjut sekarang bagian pengukuran dalam IPA. Nah, pengukuran tadi kan kita bahasnya itu ada beberapa jenis ya. Ada pengukuran massa, panjang, dan waktu, ya kan? Ada 3 tadi ya. Nah, jadi di sini pengukuran dalam IPA itu adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada alat ukur gitu. Jadi pengukuran misalnya yang satu misalnya ngukur panjang meja pakai jengkal, yang satu lagi ngukurnya pakai penggaris, kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan pengukuran. Nah, kemudian di sini yang akan kita pelajari pengukuran langsung. Yang pertama pengukuran langsung ya, di mana pengukuran langsung itu adalah pengukuran menggunakan alat ukur ya. Contohnya mengukur panjang meja dengan penggaris. Nah, kemudian yang kedua ada pengukuran tidak langsung. Jadi tidak langsung itu membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk menghasilkan yang diukur. Jadi kalau artinya pengukuran tidak langsung itu contohnya menghitung diameter tabung dan mencari volume dengan rumus. Jadi pengukuran tidak langsung itu kita carinya pakai rumus ya, nggak bisa dapat langsung gitu. Misalnya mau ngukur apa gitu. Misalnya mengukur ya volume kayak gitu kan, atau enggak luas gitu. Jadi nggak bisa langsung ya. Tapi kalau misalnya ngukur panjang meja langsung dapat kan. Atau ngukur massa benda langsung dapat gitu. Nah, kemudian macam-macam alat ukur yang akan kita pelajari. Yang pertama ada nanti penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, meteran, ini sama kayak penggaris ya. Ada stopwatch analog, digital, ini neraca, dan termometer. Nah, adik-adik harus paham ya, kalau yang sekarang ini kan banyak ya jenis termometer, ada termometer gun. Nah, kalau yang waktu zaman corona itu kan kita makainya termometer gun ya. Nah, sekarang kita pelajari yang pertama yang kita pahami adalah tentang pengukuran besaran panjang. Nah, pengukuran besaran panjang itu yang pertama adalah penggaris. Nah, penggaris sudah biasa kan menggunakannya. Nah, kalau di penggaris itu kita bahas yang pertama di SMA ini ada nanti skala terkecil yaitu 0,1 cm dan ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil ya, yaitu 0,05 cm. Nah, contohnya ini kalau kita ngukur penggaris ini dari sini ke sini, ini ukurannya berapa? Ini adalah 2,5 ya. Nah, berarti misalnya panjang P sama dengan 2,5. Jika kita tuliskan dengan ketidakpastian, berarti plus minus 0,05. Satuannya adalah senti. Jadi ini apa namanya? Ketidakpastian. Oke? Nah, selain berarti penggaris ini adik-adik udah paham kan? Nah, nanti kita lanjutkan yang harus dipahami selain penggaris ada jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lainnya. Nah, yang B yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,01 cm, ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Nah, contohnya, sekarang kita bahas ya, cara membaca jangka sorong ya. Cara membaca jangka sorong. Nah, cara membaca jangka sorong ini kan ada beberapa jenis nih. Ini namanya skala utama. Ini namanya skala nonius. Nah, jadi cara membacanya itu nanti adalah skalanya adalah sama dengan skala utama disingkat dengan SU ya. Skala utama itu disingkat SU. Skala nonius itu SN. Skala utama ditambah SN dikali dengan 0,01 ya. Satuannya adalah senti, kayak gitu. Nah, jadi nanti nah kita lihat di contoh ini ya, di example. Nah, ini skalanya adalah, pertama yaitu skala utama. Skala utama itu lihat yang ini kan, ini kan skala utama. Skala utama itu lihat yang di atas, tapi setelah 0 bagian yang di bawah, ini kan 0 nih. Ya, berarti ini 1, kan ini 1 nih. Lewat di sini 1,1 ya. Nah, oke. Jadi di depan 0 ya, berarti 1,1 ini ya. Nih, kakak garis ya, 1,1, oke. 1,1 ditambah skala nonius. Skala nonius itu kan yang ini skala nonius nih. Skala nonius.
Nah, skala non-news itu lihat yang berimpit bagian atas dan bawah. Nah, yang berimpit itu yang mana nih? Ini kayaknya susah juga ya dibedain. Anggap aja ini. Ya kan? Nah, anggap aja ini yang berimpit, ini yang pas berimpit ya. Berarti ini 6, ke sini 7, berarti di tengah-tengahnya adalah 6,5 ya. Berarti di sini 6,5 dikali 0,01. Satuannya adalah senti. Berarti ini 1,1 ditambah, ini kalau dikali berapa jadinya nih? 0,065 ya. Nah, satunya senti. Kita jumlahin berarti 1,165 senti. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham? Jadi, skala utama yang di atas, skala nonius yang berimpit ya, yang berimpit. Berimpit atas dan bawah. Oke, kita lanjut Baik, kita lanjut bagian yang C, yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini ada beberapa jenis ya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di sini ada namanya rahang tetap, ada skala utama, ini kan. Kemudian rahang pada selubung luar, rahang geser. Nah, ini bisa diputar-putar ya, rahang geser ini bisa diputar-putar nanti kalau misalnya lihat di sekolah secara langsung ya. Nah, jadi ketelitian dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm dan ketidakpastiannya adalah 0,05 mm. Nah, jadi satuannya milimeter ya. Beda dengan jangka sorong tadi itu kan senti, tapi angka depannya sama. Nah, cara membacanya yaitu skalanya itu adalah skala utama ditambah skala nonius dikali dengan 0,01. Satuannya apa? Milimeter. Oke, nah untuk lebih pahamnya kita lihat di contohnya ya. Kan ini namanya skala utama, ini namanya skala nonius. Nah, kita membacanya itu dari batasnya sampai sini ya. Nah, jadi ini kan 6, berarti di bawahnya masih ada nih, ini 6,5. Kalau kita lihat kan di sini ada 3, di 3,5, 4, terus 4,5, 5, 5,5, 6, terus sini 6,5. Jadi batasnya sampai yang terbaca di sini adalah 6,5 ya. Jadi skalanya yang ini adalah skala utama 6,5. Ditambah skala noniusnya itu adalah bacanya dari apa ya? Dari bawah. Ini kan 25, 30, berarti batasnya itu yang sampai sini. Sampai sini ya, nih garis ini. Sampai sini, yang berimpit dengan garis yang di skala utama ini dengan ini. Berarti kan ini 30, 31, 32, 33, 34 ya. Nah, berarti ini 34. 34 dikali 0,01 mm. Berarti jadinya ini 6,5 ditambah 0,34 mm. Nah, ini dijumlahin adalah 6,84 mm. Oke. Nah, kalau kita lihat itu perbandingannya ya, perbandingan yang paling teliti ya. Perbandingan paling teliti itu yang pertama, yang paling teliti adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Yang kedua itu ada jangka sorong. Jangka sorong. Nah, yang ketiga baru penggaris. Nah, jadi mikrometer sekrup ini dia fungsinya untuk mengukur diameter ya. Mengukur diameter tabung yang kecil ya, atau diameter bola kelereng gitu. Tapi kalau jangka sorong itu bisa untuk menghitung tebal kertas ya, kan kertas itu kan tipis ya, atau tebal uang gitu. Jadi bisa digunakan, salah, kebalik ya, sorry. Jadi kalau misalnya mikrometer sekrup itu buat ngukur ketebalan kertas ya, ketebalan kertas. Kertas itu kan tipis kan, jadi bisa diukur dengan mikrometer sekrup. Kalau jangka sorong itu buat mengukur diameter tabung reaksi. Tabung reaksi itu kan kecil ya, atau benda-benda yang kecil, diameternya atau panjangnya gitu ya. Tapi kalau penggaris itu kan bisa buat ngukur benda-benda yang besar, jadi tidak bisa buat ngukur ketebalan kertas kan. Nah, jadi nggak digunakan penggaris.
Jadi ini mengukur benda yang besar. Oke, nah jadi itulah tentang pengukuran panjang. Jadi ada 3 jenis alat ukur yang kita pelajari tentang pengukuran panjang, yaitu mikrometer sekrup, jangka sorong, dan penggaris. Nah, selanjutnya ada pengukuran besaran waktu. Tadi kan yang pertama panjang, yang kedua ada besaran waktu. Besaran waktu itu kita pelajari adalah stopwatch. Nah, stopwatch itu ada 2 jenis. Nanti ini adalah yang analog, yang ini yang digital ya. Yang digital itu di handphone kita ada kan. Nah, jadi skala terkecilnya yaitu 0,1 sekon dan ketidakpastiannya adalah 0,05 sekon. Nah, kita lihat di sini untuk pengukuran besaran waktu itu kita membaca pada stopwatch. Biasanya kalau digital itu udah mudah ya, mudah-mudah kita baca kan, karena sudah ada langsung di sini tertulis. Kalau misalnya analog, itu nanti bagian yang kecil ini namanya menit ya. Yang bagian yang jarum yang besar itu adalah detik. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, contohnya ini adalah menunjukkan 5 menit. Kemudian ini adalah 15 detik. Nah, berarti 5 menit itu kalau kita rubah ke detik adalah 5 kali 1 menit 60 ya, 60 detik ditambah 15 detik. Jadi, di situ ini adalah jadinya 300, ya kan? Ditambah dengan 15. Berarti adalah 315 detik. Nah, itu adalah stopwatch. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pengukuran besaran massa ya, massa. Nah, massa itu yang kita pelajari adalah ini, yaitu neraca Ohaus. Ini namanya neraca Ohaus 3 lengan ya. Neraca Ohaus itu skala terkecilnya adalah 0,1 gram dan ketidakpastiannya adalah 0,05 gram. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, kita membacanya itu urutannya dari atas dulu, kemudian ini, dan ini. Tinggal kita tambahin aja. Berarti ini skalanya adalah yang pertama ini ada 150 ditambah ini 20 ditambah ini 3 ya. Nah, berarti ini satuannya adalah gram ya, bukan kilo karena dia ukurannya kecil nih. Berarti ini adalah 173 gram. Nah, jadi itulah tentang pengukuran besaran pengukuran dalam IPA yang harus adik-adik pahami. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan kerjakan latihan. Yang pertama itu ada penggaris, ya. Yang kedua ada mikrometer sekrup. Yang ketiga ada jangka sorong. Yang keempat ada neraca Ohaus. Nah, bagi yang udah dapat hasilnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti kita cek sama-sama apakah hasilnya benar atau salah.